Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang legal ya, sesuai dengan FR teman-teman ya. Nah, mungkin saja nanti bisa keluar ya nantinya tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini yang sangat banyak sekali keluar teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas tentang soalnya, alangkah baiknya teman-teman bisa mendukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal yang terbaru dan juga nanti FR-FR setiap hari sampai nanti selesai SKB maupun P3K. Oke, langsung saja kita tidak berlama-lama, kita akan membahas soalnya teman-teman ya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A pasal 2 ayat 1, B pasal 1 ayat 1, kemudian C pasal 3 ayat 3, kemudian D pasal 1 ayat 2, kemudian E pasal 1 ayat 3. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B ya, pasal 1 ayat 1. Nah, di sini ada bab 1 ketentuan umum ya. Maaf. Nah, di sini ada bab 1 ketentuan umum ya. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan poin 1 atau ayat 1 ya, teman-teman ya. Jadi pasal 1 ayat 1 ya. Nah, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Nah, ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini di bab 1 ketentuan umum, nanti kita akan bahas lebih banyak sekali ya dalam berupa pertanyaan ya. Jadi nanti teman-teman biar hafal ya. Kalau sekedar materi nggak mungkin teman-teman nanti bisa hafal teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang kedua. Nah, di sini ada tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A pasal 2 ayat 2, kemudian B pasal 1 ayat 3, C pasal 1 ayat 4, kemudian D pasal 1 ayat 6, kemudian E pasal 1 ayat 5. Nah, ini bisa berlaku untuk semua profesi ya, khususnya tenaga kesehatan ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, pasal 1 ayat 6 ya. Nah, jadi di sini adalah tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, teman-teman ya. Nah, jadi jelas ya, mungkin nanti teman-teman dokter atau kedokteran gigi bisa nanti bisa masuk sini ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Otomatis jawabannya adalah D ya, pasal 1 ayat 6 ya. Oke, lanjut kita bahas tentang legal lagi ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan nomor 3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A, pasal 2 ayat 2, kemudian B pasal 1 ayat 3, C pasal 1 ayat 5, D pasal 1 ayat 7, kemudian E pasal 1 ayat 6. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, pasal 1 ayat 7 ya. Nah, jadi di sini tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ya. Nah, ini ya ayat 7 ya. Di D ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A pasal 2 ayat 6, B pasal 1 ayat 4, C pasal 2 ayat 8, D pasal 1 ayat 7, kemudian E pasal 1 ayat 8. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah E ya, pasal 1 ayat 8. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman ya. Jadi ini nomor 8 ya. Nah, atau ayat 8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus paham ya di bulan baleni ya. Istilahnya di sering kali membaca ya. Nanti kita akan hafal-hafal sendiri teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A, pasal 1 ayat 10, kemudian B, pasal 1 ayat 7, C, pasal 2 ayat 8, kemudian D, pasal 1 ayat 9, kemudian E pasal 3 ayat 10. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya. Nah, jadi di sini ada ayat 10 ya. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, ini termasuk pasal 1 ayat 10, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan atau tenaga kesehatan ya. Dan atau tenaga kesehatan merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A pasal 1 ayat 10, kemudian B pasal 1 ayat 23, kemudian C pasal 1 ayat 24, D pasal 1 ayat 25, E pasal 1 ayat 21. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B ya, pasal 1 ayat 23. Nah, ini ada keterangannya. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan atau
tenaga kesehatan ya. Jadi pasal 1 ayat 23 berbunyi seperti itu teman-teman ya. Oke, jelas. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan atau psikologis secara guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A pasal 1 ayat 10, B pasal 1 ayat 23, C pasal 1 ayat 24, D pasal 1 ayat 25, E pasal 1 ayat 21. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah C ya, pasal 1 ayat 23. Nah, coba kita lihat. Nah, oh maaf, C ini ya. Kok B ini? B ini. Ya, C. Nah, pasal 1 ayat 24. Nah, ini gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan atau psikologis segera guna penyelamatan jiwa dan pencegahan kedisabilitasan ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini registrasi adalah pencatatan resmi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat profesi. Nah, merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A, pasal 1 ayat 10, kemudian B pasal 1 ayat 23, C pasal 1 ayat 24, D pasal 1 ayat 27, kemudian E pasal 1 ayat 21. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya, pasal 1 ayat 27. Nah, di sini registrasi adalah pencatatan resmi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat profesi, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Jadi teman-teman banyakin membaca, nggak perlu dihafal, banyakin membaca saja. Nanti akan hafal-hafal sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, di sini surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR atau bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal A pasal 1 ayat 10, kemudian B pasal 1 ayat 28, C pasal 1 ayat 26, D pasal 1 ayat 27, E pasal 1 ayat 22. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B ya, pasal 1 ayat 28. Nah, ini surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, sudah ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus sering membaca. Ini bisa untuk semua nakes ya, baik dokter, apoteker, perawat, bidan, kemudian analis, laboratorium, dan lain sebagainya ya. Karena termasuk legal nanti juga masuk semuanya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat nanti yang teman-teman yang sudah ujian, semoga nantinya bisa lolos dan semuanya yang melihat channel ini semoga nanti lolos di tahun ini baik P3K maupun CPNS. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.